Jakarta tidak pernah benar-benar diam. Di antara padatnya pemukiman dan ritme kota yang terus bergerak, ruang-ruang baru terus bermunculan mengikuti gaya hidup masyarakat urban. Dalam beberapa tahun terakhir, padel menjadi tren olahraga baru. Lapangan-lapangan baru tumbuh cepat di berbagai sudut kota, mulai dari pusat bisnis hingga daerah pemukiman. Namun di Haji Nawi, padel tidak hanya membawa tren olahraga baru, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang ruang, kenyamanan, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pembangunan kota. Yang pemirsa, olahraga raket asal Meksiko yang kini sedang naik daun di Indonesia yaitu padel menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam 5 tahun terakhir ini. Namun belakangan ini pemirsa, sejumlah lapangan padel yang kerap beririsan dengan permukiman warga ternyata menimbulkan permasalahan. Tata kelola kota pun menjadi sorotan. Yang pasti yang terdampak adalah keluarga kami. Saya juga waktu itu mempertanyakan kalau izin belum di tangan berarti namanya izin mendirikan bangunan. Berarti kalau nggak ada izin nggak boleh mendirikan bangunan dong, gitu kan ya logikanya. Padel berkembang cepat sebagai bagian dari gaya hidup urban kelas menengah atas. Olahraga ini dikenal lebih eksklusif dibanding olahraga raket lainnya. Harga sewa lapangannya relatif tinggi, membuat aksesnya belum sepenuhnya terbuka bagi semua kalangan. Karena itu, padel kerap diasosiasikan dengan kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki akses lebih besar terhadap fasilitas olahraga dan juga gaya hidup urban. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan olahraga tidak hanya berkaitan dengan aktivitas rekreasi, tetapi juga mencerminkan perubahan pada pola konsumsi dan identitas sosial di kota. Di Jakarta saja, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan mencatat setidaknya 397 lapangan padel tersebar di seluruh wilayah kota per Februari 2026. Pertumbuhan ini menunjukkan bagaimana kota terus beradaptasi terhadap kebutuhan hiburan, olahraga, dan ruang sosial baru. Di tengah pertumbuhan tersebut, Haji Nawi menjadi salah satu lokasi yang memperlihatkan bagaimana tren baru yang dapat berbenturan dengan kondisi ruang kota yang telah lebih dulu ada di situ. Di Haji Nawi, pertumbuhan lapangan padel telah masuk ke tengah kawasan pemukiman. Bagi sebagian warga, perubahan ini mulai mengubah suasana lingkungan dan juga tempat tinggal mereka. Sejumlah warga menilai bahwa aktivitas lapangan padel telah mempengaruhi kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Keluhan warga kemudian ramai diperbincangkan di media sosial dan mendapat perhatian publik. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Februari 2026 telah mewajibkan pemasangan peredam suara dan membatasi jam operasional lapangan padel di kawasan pemukiman maksimal hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Konflik ini memperlihatkan bagaimana pembangunan kota seringkali menghadapkan dua kepentingan yang berbeda. Di satu sisi, kota dituntut terus berkembang mengikuti tren, gaya hidup urban, dan juga kebutuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga mempertahankan hak atas ruang hidup yang nyaman. Polemik Haji Nawi tidak hanya berkaitan dengan kebisingan atau jam operasional. Di Jakarta, pemanfaatan ruang diatur melalui Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW, serta Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR yang menentukan fungsi setiap kawasan secara lebih rinci. Dalam RDTR, terdapat instrumen pengendali bernama Tabel ITBX yang mengatur jenis kegiatan yang diizinkan, dibatasi, diberikan syarat tertentu maupun tidak diperbolehkan pada suatu zona. Pada kawasan perumahan, fasilitas olahraga komersial tidak secara otomatis dilarang. Namun, keberadaannya hanya diperbolehkan apabila memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut mencakup aspek perizinan, lingkungan, hingga dampak terhadap masyarakat sekitar. Dalam kasus Fort Wall Padel di Haji Nawi, pemerintah menemukan sejumlah persoalan administratif dan lingkungan. Lapangan tersebut diketahui belum memiliki persetujuan bangunan, gedung, atau PBG sebagai izin dasar pembangunan. Kasus ini bukan pengecualian. Dari 397 lapangan padel di Jakarta, 185 diantaranya tercatat belum memiliki izin yang lengkap, yang dimana menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis bergerak jauh lebih cepat dari kemampuan kota dalam mengatur ruangnya tersendiri. Konflik ini memperlihatkan bagaimana pembangunan kota seringkali menghadapkan dua kepentingan yang berbeda. Di satu sisi, kota dituntut untuk terus berkembang mengikuti tren dan kebutuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga mempertahankan hak atas ruang hidupnya yang nyaman. Polemik di Haji Nawi memperlihatkan bahwa pembangunan kota tidak pernah benar-benar netral.
Ketika fasilitas komersial tumbuh berdempetan dengan rumah warga, yang berbenturan bukan hanya soal izin atau kebisingan, melainkan dua perspektif yang berbeda dalam memaknai ruang kota. Di satu sisi, hadir kelompok masyarakat dengan daya beli yang mampu menciptakan permintaan terhadap fasilitas olahraga dan hiburan baru. Di sisi lain, terdapat warga yang lebih dahulu menempati ruang tersebut dan mempertahankan fungsi kawasan sebagai lingkungan tempat tinggal. Perbedaan kepentingan ini menunjukkan bagaimana ruang kota menjadi arena kontestasi antar kelompok sosial yang memiliki kebutuhan, akses, dan pengaruh yang berbeda. Di titik inilah kota menjadi arena negosiasi antara kepentingan ekonomi, kelas sosial, dan hak masyarakat atas ruang hidupnya. Kasus Haji Nawi menunjukkan bahwa pembangunan kota bukan hanya persoalan infrastruktur dan juga investasi. Di balik setiap perubahan ruang, terdapat proses negosiasi antara negara, pelaku, usaha, dan masyarakat yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap kota. Dalam proses tersebut, tidak semua kelompok memiliki akses dan pengaruh yang sama. Padahal mungkin hanya sebuah olahraga. Namun, polemik di Haji Nawi menunjukkan bahwa setiap pembangunan selalu membawa konsekuensi bagi ruang dan masyarakat di sekitarnya. Di tengah kota yang terus berkembang, ruang tidak lagi sekedar tempat tinggal. Ruang kota menjadi bagian dari kepentingan ekonomi, gaya hidup, dan perebutan hak atas kota. Melalui pembatasan jam operasional dan pengetatan izin, pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan tersebut. Artinya, kebijakan yang muncul tidak hanya ditujukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis, tetapi juga sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat yang terdampak. Karena pada akhirnya, kota yang berkelanjutan bukan diukur dari seberapa cepat ia mengadopsi tren global, melainkan dari seberapa adil ruang kota tersebut didistribusikan untuk semua kalangan.